Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Azril Aurelio Ardani dari SDN Sidomulyo. Saya akan mendongeng dengan judul Peristiwa Rengas Dengklok. Pengarang Her Suganda, penerbit Bandung Kiblat Buku Utama pada tahun 2013. Kembang belor, udaranya sejuk sekali. Monggo dolor, simak dengan senang hati ya. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting yang menjadi cikal bakal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah kejadian penculikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Mereka didesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda melihat peluang besar untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, Jepang yang saat itu menjajah Indonesia tengah berduka karena bom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belahan dunia melemah. Sore rao kakek suruh. Saat ini Susumi masuk. Destroy them. Attack them. Telum. Telum. Hancurlah kota Hiroshima karena bom atom oleh sekutu. Bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Kali ini bom atom tersebut menghancurkan kota Nagasaki. Kedua bom ini telah membuat Jepang tunduk pada sekutu. We won! We won! Japan is destroyed! Japan is destroyed! Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi
di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta, sebaiknya Bung dan semua rakyat Indonesia segera bersiap karena Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kami akan mempersiapkan segalanya, Jenderal. Sampaikan kepada rakyat Indonesia, janji Jepang akan terwujud. Baiklah, Jenderal. 2 hari setelah pulang dari Vietnam, Bung Hatta menceritakan kepada Sultan Syahrir tentang pertemuannya itu. Sultan Syahrir ketika itu sudah mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari siaran radio. Hal itu mengakibatkan adanya sedikit perdebatan dalam pembicaraan. Maaf, Bung. Bukankah keinginan Jepang yang menunda-nunda itu sebagai tipu muslihat saja? Bung Syahrir, jangan berpikir seperti itu. Kita tunggu saja janji Jepang. Bukankah kemerdekaan itu berasal dari rakyat kita sendiri? Kita ciptakan sendiri, bukan dari pemberian Jepang. Bung, kemerdekaan suatu negara butuh prosedur yang baik. Bisakah Anda mengerti kalimat saya? Tapi Bung, sudahlah Bung Syahrir. Sekali lagi, pastikan Anda paham. Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikukuh menunggu janji Jepang. Sedangkan para pemuda atas nama rakyat ingin sekali segera memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di belakang L. Jackman Institute untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Rapat ini menyatakan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang. Hasil rapat ini disampaikan oleh Wikana, perwakilan para pemuda, kepada Soekarno pada malam harinya. Bung, kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan bahwa para pemuda memutuskan agar kemerdekaan segera diproklamirkan, mengingat keadaan Jepang tanpa syarat sudah menyerah kepada sekutu. Bung Wikana, Anda pasti sudah paham bahwa Jepang sudah berjanji kepada kita akan segera memberikan kemerdekaan.
Bung, kemerdekaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan dari Jepang. Sudahlah, Bung. Kita tunggu saja proses kemerdekaan sesuai janji mereka. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Siasat mereka menculik Soekarno dan Hatta bukan tanpa alasan. Salah satu orang berperan penting dalam penculikan tersebut adalah Sudanto Singgi, seorang anggota PETA atau disebut juga pembela tanah air. Mari kita ikuti mereka agar kemauannya terpenuhi, yaitu Indonesia merdeka. Kemana mereka pergi? Ikut saja dengan mereka. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dibawa ke sebuah rumah dan didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, Soekarno menyatakan bahwa dia bersedia untuk menggelar proklamasi setelah dikembalikan ke Jakarta. Maaf, Bung, kami membawa Bung Karno ke sini agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Ayo, Bung, segera proklamasikan kemerdekaan. Ini kesempatan baik untuk Indonesia. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan setibanya di Jakarta. Kalau begitu, mari kita susun naskah dan segala sesuatu yang berkenaan dengan hal tersebut. Baiklah, saya dan Bung Hatta akan merumuskan naskah proklamasi. Sayuti Malik akan mengetik naskah. Ibu Fatmawati akan menjahit bendera merah putih. Latif Hendra Ningrat dan S. Yuhud akan mengibarkan bendera merah putih. Dan yang bertanda tangan atas nama bangsa Indonesia adalah Anda berdua, Bung. Baiklah. Baiklah. Setelah merumuskan dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongannya kembali ke Jakarta. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945,
Soekarno dan Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di tempat ini dengan beberapa rakyat, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan penuh haru dan bahagia, rakyat pun menyerukan Merdeka! 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 Hingga saat ini, hingga nanti, hingga kapanpun Indonesia akan tetap merdeka. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa, mari kita bangkit belajar, berprestasi demi Indonesia agar terus maju. Bunga bangkai Sirah Lesia Arnoldi, baunya busuk sekali. Sekian dongeng sampai di sini. Semoga kelak berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.